saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali. Dalam pesan firman Tuhan terakhir yang saya sampaikan, saya mengingatkan kita semua, saudara, kita boleh mencintai pekerjaan kita boleh menyukai usaha kita, tetapi ingat saudara, kita tidak boleh gunakan usaha dan pekerjaan kita untuk kita mengejar uang atau mengejar kekayaan. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang harus kita kejar? Apa yang harus kita usahakan lewat pekerjaan dan usaha yang Tuhan berikan kepada kita? Saya mau mengajak kita untuk belajar dari Yusuf, saudara. Kita tahu bahwa oleh saudara-saudaranya, Yusuf dijual ke Mesir menjadi seorang budak. Tetapi karena Tuhan menyertai Yusuf, maka akhirnya Yusuf bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bahkan Yusuflah yang memelihara kehidupan saudara-saudaranya yang sudah menjual dia. Dan pada waktu Yakub, ayah mereka, meninggal, saudara-saudara Yusuf khawatir. Mereka berpikir, jangan-jangan setelah ayah mereka meninggal, Yusuf akan balas dendam kepada mereka. Waktu saudara-saudaranya mengutarakan kekhawatirannya, Yusuf memberikan suatu jawaban yang luar biasa dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, demikian saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud, perhatikan saudara, melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, dari jawaban Yusuf kita tahu bahwa ternyata Yusuf mengerti untuk apa Tuhan berikan jabatan kekuasaan yang demikian besar. Bukan untuk Yusuf mengejar uang atau kekayaan, tetapi supaya Yusuf melakukan segala sesuatu untuk memelihara kehidupan bangsa Mesir di waktu kelaparan dan bahkan juga bangsa-bangsa yang lain. Nah saudara, sama seperti Yusuf, saya percaya Tuhan juga punya rancangan yang besar bagi kita masing-masing. Tetapi kita belum tahu apa rancangan Tuhan yang besar buat kita di masa depan sampai nanti kita menggenapinya, saudara. Sama seperti Yusuf, saudara. Pada waktu Yusuf masih menjadi seorang budak, dia belum tahu rancangan Tuhan yang besar bahwa dia akan jadi orang nomor 2 di Mesir. Dia baru mengetahuinya saat dia menggenapinya. Tetapi waktu masih menjadi seorang budak, Yusuf bisa mengerti rancangan Tuhan bagi dirinya saat itu. Lewat apa, saudara? Lewat tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Meskipun tanggung jawab yang sederhana, hanya tanggung jawab seorang budak, tetapi Yusuf tahu bahwa itu merupakan bagian dari rancangan Tuhan. Sehingga saudara, kalau Yusuf tidak melakukan dengan baik-baik tanggung jawabnya sebagai seorang budak, nggak mungkin Yusuf bisa jadi orang nomor 2 di Mesir. Tetapi kita akan lihat, ternyata Yusuf selalu melakukan yang terbaik untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan. Meskipun itu tanggung jawab yang sederhana, sebatas tanggung jawab seorang budak. Yusuf biasa melakukan yang terbaik untuk setiap pekerjaannya, saudara, untuk setiap tanggung jawabnya. Sehingga pada akhirnya Tuhan bawa dia untuk menggenapi rancangan Tuhan yang besar di masa depannya. Nah saudara, demikian juga dengan kita. Sekali lagi, kita belum tahu rancangan Tuhan yang besar seperti apa yang Tuhan siapkan buat kita masa depan kita. Tetapi kita sudah tahu, kita bisa mengetahui rancangan Tuhan untuk setiap kita saat ini. Lewat apa, saudara? Lewat tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, saudara, mari saya mengajak kita untuk tunaikan, selesaikan, lakukan dengan sebaik-baiknya tanggung jawab kita saat ini. Kalau tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita saat ini sebatas supaya kita memberkati keluarga kita, memelihara kehidupan keluarga kita, itu pun satu hal yang luar biasa, saudara. Kalau kita lakukan dengan baik, saya percaya Tuhan pasti akan bawa kita dalam rancangan Tuhan yang besar. Dan kalau misalnya saat ini Tuhan berikan kepada kita tanggung jawab untuk usaha pekerjaan, mari saudara, lakukan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita lakukan usaha yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, maka para karyawan kita akan terpelihara hidupnya. Dan seiring kita tekun melakukannya, Tuhan pasti akan bawa kita dalam rancangan yang semakin besar. Karena itu saudara, kalau saat ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang gak mudah, saya mengajak kita untuk tetap semangat, untuk tetap percaya. Saya mengajak kita untuk tetap berusaha, tetap lakukan yang terbaik. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan, kita pasti akan dibawa dari kemenangan kepada kemenangan. Bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan bawa kita untuk kita bisa mengatasi setiap kesulitan yang kita hadapi, bahkan akan dibawa dalam hal-hal yang semakin besar. Dan karena itu saudara, mari berdoa bersama-sama dengan saya, supaya Tuhan berikan kekuatan kepada kita, hikmat kepada kita, untuk kita bisa melalui saat-saat ini. Mari satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Hamba-Mu datang kepadamu bersama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus.
Kami mau bersyukur untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami meminta anugerah-Mu Tuhan, mampukan kami untuk bisa melakukan, menunaikan semua tanggung jawab kami di saat-saat ini. Kalau kami menghadapi masa-masa yang gak mudah saat ini dalam usaha pekerjaan kami, Tuhan tolong, kuatkan kami, tuntun kami, topang kami Tuhan, supaya kami bisa melewati saat-saat ini dan kami mengalami kemenangan-kemenangan dalam usaha dan pekerjaan kami. Dan karena itu hari ini hamba-Mu lepaskan berkat buat jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Aku lepaskan berkat Abraham, Ishak, dan Israel yang akan menyertai setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh tangan-Mu, sehingga Tuhan membuat kau berhasil, kau beruntung dan baik keadaanmu. Dan terimalah berkat yang terbaik jasmani dan rohani dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Demikian saudara perenungan kita kali ini. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati dan shalom.